semester gasal ini, sebelumnya saya akan memberitahukan dulu apa saja materi kuliah UU2 semester ini, di mana dosen yang mengajarkan itu ada 3, saya, Bu Rita, dan Puspita. Di mana sebagian besar dari mata kuliah ini adalah akan saya asuh. Saya ada 9 minggu di sini dari 14 minggu. Kemudian Bu Rita ada 4 minggu, dan Puspita hanya 1 minggu, ya. Nah, buku yang dipakai itu adalah Ginkoplis, itu buku utamanya, ya. Kemudian Mekip dan Trepol itu adalah referensi yang lain. Nanti Puspita akan mengajarkan tentang superkritis. Jadi super itu nanti materi bukunya nanti akan diberitahukan sendiri oleh Puspita. Nah, ada 14 minggu, di mana di minggu pertama kita hari ini itu adalah latar belakang UU2, proses absorpsi, gitu. Nah, dari 9 minggu saya yang ajarkan, itu 5 minggu itu berisi tentang absorpsi. Jadi absorpsi sendiri 5 minggu. Kemudian 2 minggu berikutnya adalah humidifikasi. Jadi UTS itu adalah materinya absorpsi dan humidifikasi. Absorpsi dan humidifikasi. Sedangkan setelah UTS, saya masih akan mengajarkan lagi tentang pengeringan bahan padat. Pengeringan bahan padat. Kemudian setelah itu Bu Rita akan mengajarkan 4 minggu. Itu adalah mengenai ekstraksi. 2 minggu adalah ekstraksi cair, ekstraksi padat cair. Ya. Nah, UTS setelah itu saya masih 2 minggu. Kita 2 minggu ekstraksi cair-cair dan 2 minggu adalah ekstraksi padat cair. Nah, kemudian minggu yang terakhir itu Pustika akan mengajarkan perhitungan superkritikal. Ada aturan ya, ada aturan yang saya buat di sini, ya. Peraturan kuliah online, mahasiswa peserta wajib menampilkan dirinya pada saat mengikuti kuliah. Saya nggak mau ada nama saja atau background yang lain-lain. Karena apa? Saya muncul seperti adanya kuliah di kelas, jadi semua mahasiswa juga muncul. Jadi tolong sekarang sebelum saya memulai kuliah, munculkan masing-masing. Dengar suara saya? Dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Amelia, saya minta tolong orangnya, saya bukan fotonya. Ya. Nathan juga begitu. Bentar, Bu, lagi dikonekin, Bu. Nah, kita ibaratnya adalah kuliah tatap muka, tapi hanya sekarang tatap mukanya adalah virtual, bukan foto, tatap foto, gitu ya. Nah, masuk kalah sama anak SD. Anak-anak SD aja sekolah virtual tapi pakai seragam. Kalian nggak pakai seragam, gitu kan? Masa nggak mau virtual? Saya akan cek satu persatu. Karena apa? Kita saling menghormati. Kita saling menghormati, kita kuliah dengan semangat. Tentunya akan sedikit berbeda kuliah saya yang seperti biasanya dan kuliah yang sekarang. Kuliah yang seperti biasanya, saya banyak menulis. Saya masih mencari cara untuk minggu berikut ke depannya. Bagaimana saya bisa menulis, gitu ya. Karena mata kuliah UU2 ini, kita banyak sekali berbicara tentang persamaan-persamaan yang harusnya Anda mengerti persamaan itu bagaimana, ya. Nah, sambil menunggu yang lain, saya nggak akan memulai kuliah kalau yang lain masih belum kelihatan wajah-wajahnya. Dari 1 semester nanti, kita kedapatan kuliah
yang kalender merah itu adalah di tanggal 17 Agustus. Tentunya nanti akan segera digantikan dengan hari tanggal yang lain. Ya, dengan hari dan tanggal yang lain. Nah, karena sekarang ini kuliahnya online, saya tidak lagi repot mencari kuliah pengganti. Kalau bertabrakan dengan kuliah yang lain, gitu ya, kalau bertabrakan dengan kuliah yang lain, saya akan sore hari atau malam hari, nggak masalah, gitu ya, asal materi Anda terima, gitu ya. Nah, kalau saya lihat di kalender akademik, coba kalian juga nanti lihat kalender akademik, UTS itu adalah UTS UAS, ujian itu adalah di Kamis minggu pertama, jam pertama. Kalau saya lihat di kalender, itu adalah UTS-nya jatuh pada tanggal 1 Oktober dan UAS-nya tanggal 10 Desember. Ya. Nah, ini tanggal 10 November. Nah, ini adalah yang saya berikan, gitu ya. Terus kemudian materi yang pertama, materi yang saya pertama. Oh ya, sebelum itu saya juga akan mengatakan kita sebetulnya punya email di Ubaya dari dari Ubaya gitu ya. Cuman saya agak kesulitan kali ini untuk masuk sehingga saya masih pakai akun pribadi saya, gitu ya. Masih akun pribadi saya. Kemungkinan kuliah hari ini cuma sampai jam 9 ya karena pakai akun pribadi saya. Mudah-mudahan untuk kuliah hari Kamis yang desain alat itu saya sudah bisa unduh yang kuliah ini. Saya tadi sudah mengirimkan juga PowerPoint ini, sampai nggak ya ke email masing-masing? Sampai nggak tadi? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, nanti kalau gitu saya email aja. Coba nanti saya di WA, coba kalau WA saya itu jangan ke nomor yang biasa nggak akan saya jawab, karena itu bukan WA untuk kalian, gitu ya. Coba catat nomor WA saya adalah, kalau WA ke saya itu. Kalau WA ke nomor satunya itu bukan, pasti tidak akan saya jawab. Ke 0812 0812 333 15045 ya. Kalau coba di WA ke saya email angkatannya, email angkatan, ya, email angkatan. Saya akan kirim semua bahan kuliah saya, ya. Biasanya saya akan kirim sehari atau 2 hari sebelum kuliah, ya. Demikian juga untuk latihan soal. Meskipun saya tidak bisa langsung latihan soal seperti ini, tapi akan saya kirimkan dahulu file soalnya. Baru nanti kita bahas, gitu ya. Kita bahas. Nah, saya akan memulai dengan absorpsi, gitu ya. Absorpsi itu apa? Ya. Absorpsi itu adalah proses pemisahan konstituen campuran gas dengan menyerapnya ke dalam cairan pelarut. Proses absorpsi ini merupakan proses perpindahan massa yang terjadi dari fase gas ke fase cair dalam medium stagnan. Jadi dalam absorpsi yang saya ajarkan di sini itu adalah dianggap pada medium
stagnan, ya. Dianggap pada medium stagnan. Ya. Terus kemudian yang saya ajarkan juga di sini itu adalah absorpsi isotermal. Ya. Nanti dalam tugas akhir Anda kemungkinan Anda akan menemukan absorpsi non isotermal. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah absorpsi isotermal. Kemudian yang saya ajarkan lagi adalah di sini dalam proses absorpsi ini itu tidak terdapat atau tidak terjadi reaksi kimia. Ya, tidak terjadi reaksi kimia. Pertanyaannya adalah apakah absorpsi itu selalu begitu? Tidak. Absorpsi itu ada yang non isotermal, ada yang terjadi karena adanya reaksi kimia, gitu ya. Nah, Anda nanti di dalam mendesain, gitu ya. Kapan Anda menggunakan absorpsi ini kalau ada reaksi kimia? Ya. Kalau ada reaksi kimia, tetapi reaksinya sangat cepat, maka yang mengontrol apanya? Yang mengontrol adalah perpindahan massanya. Nah, kalau yang mengontrol perpindahan massanya, Anda mengerjakan seperti apa yang saya ajarkan. Ya. Bagaimana Anda tahu reaksi itu cepat atau tidak? Gitu ya. Itu Anda bisa hitung ada di kuliah TRK 2. Ya. Ada TRK 2. Ya. Nah, kalau saya gambarkan di sini, ya, kalau saya gambarkan di sini, perpindahan massa dari campuran gas, ya, menggunakan cairan sebagai pelarutnya untuk menyerap solut dari fase gas untuk diubah menjadi fase cair. Jadi perpindahan massa yang saya profil perpindahan massa yang saya gambarkan di sini dan di sini ini adalah profil perpindahan massa dari fase gas ke fase cair. Dari fase gas ke fase cair, ya. Ini sama, dua ini sama, hanya saya meneruskan yang di sini gasnya sebelah kiri, yang sebelah sini adalah gas sebelah kanan, tapi adalah profilnya ini adalah sama. Profilnya ini sama. Di mana mula-mula solut dalam fase gas dengan konsentrasi tinggi, ya. Bu, Ya. maaf menyela, untuk screen share-nya masih belum berubah, Bu. Jadi masih di materi UO2 Gasal 2020-2021. Oh, masa? Iya, Bu. Oke. Jadi masih penjelasan minggu-minggunya tadi, Bu. Oh, Makasih, gitu. Bu. Oke. Nah, saya stop share dulu ya. Erian Dwi Krishna, mukanya mana? Saya akan cek satu persatu dulu. Evander Joy juga mukanya mana? Ivan Wijaya kenapa hanya rambutnya yang ditunjukkan? Gabriela Sally, saya yakin kok semua yang di sini belum mandi. Tapi masih bisa kan menampakkan wajahnya. Erik ada. Ini sekaligus untuk saya ngabsen. Kalau nggak ada nggak saya. William, kalau nggak ada saya anggap tidak masuk. William Leo, Erian Dwi Krishna, kok nggak ada semua wajah-wajahnya? Ya, kalau enggak saya anggap tidak masuk. Ini saya catat ya. Nah, sudah ya, ini ya. Jadi, gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini itu adalah sama gitu ya. Di mana
solut dari fase gas diserap menggunakan cairan, kemudian dia akan berubah menjadi fase cair, sama seperti ini, ya. Nah, di sini kenapa dia lebih tinggi, gitu ya? Karena masih pertama kali, ya, pertama kali adalah konsentrasi solut di fase gas itu tinggi. Kemudian setelah dia diserap menggunakan cairan, dia akan mulai turun. Dia akan mulai turun sampai pada komposisi di interface-nya. Jadi kalau saya katakan ini YA, saya tidak tuliskan. Kemarin saya ternyata capek juga ya bikin gambar-gambar itu. Saya lebih senang menulis. Mungkin lain kali saya akan menggunakan papan tulis saja di rumah gitu ya. Nah, atau saya gunakan video. Nah, di sini konsentrasi solut mula-mula itu tinggi, kemudian diserap menggunakan cairan, kemudian dia akan pada komposisi di interface-nya. Di sini ada YAI. Kemudian cairan, saya membacanya begitu. Cairan mula-mula konsentrasi solutnya kecil. Setelah dia berkontak dengan gas, maka konsentrasi solutnya naik. Sehingga di sini akan terdapat XAI. Kalau ini ada XA, ya, di sini XA, di sini ada XAI. Demikian juga kebalikannya, membacanya begitu sama. Jadi nanti kalau ada ujian, Anda diminta, Anda silakan mau menuliskan yang ini atau menuliskan yang ini. Ya, nah, di mana XAI, YAI di sini itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau bisa sama dengan XAI. Ya. YAI di sini, coba Anda buat coret-coretan gitu ya, jangan hanya buat coret-coretan gitu. Jadi ini ya bisa lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk lab berikutnya saya akan kirimkan bahannya terlebih dahulu. Kalau saya sudah diberikan email angkatan, Anda bisa print, Anda coret-coret di dalam itu, ya. Nah, kemudian ada proses yang kebalikan dari proses absorpsi, yaitu adalah perpindahan, ya, perpindahan konstituen campuran cairan itu diserap dengan menggunakan gas pembawa dan berubah fase menjadi fase gas. Tentunya gambarnya adalah tidak sama dengan ini. Ya, gambarnya tidak sama dengan ini. Tentunya kebalikan. Mula-mula fase cairnya yang tinggi, kemudian fase gasnya yang rendah, ya. Ini yang membuat saya biasanya itu nggak mau pakai PowerPoint itu juga. Ini kalau ngajar U2 saya senang pakai papan tulis. Meskipun PowerPoint ini sudah lama ada gitu ya. Nah, proses yang kebalikan dari proses absorpsi itu disebut dengan proses stripping. Ya, proses stripping. Prosesnya sama, itu dalam medium stagnan, gitu ya, yang saya sehingga Anda yang kemarin belum PMP Anda ikut kapan? Sekarang atau kemarin? Minggu semester kemarin? PMP semester sekarang, Bu. Sekarang ya. Oh ya, kan untuk kurikulum baru harusnya ke PMP maju gitu ya. Ya berarti Anda masih proses transisi di mana Anda berbarengan dengan UU2 akan sedikit berat begitu ya. Konsepnya kalau Anda berbarengan dengan UU2 PMP-nya. Karena di sini saya akan berbicara medium stagnan itu apa. Medium stagnan itu akan Anda peroleh nanti di mata kuliah PMP. Ya. Ada equimolar counter diffusion, ada medium stagnan. Itu ada di PMP. Nah,
Kalau saya contohkan yang ini, yang absorpsi, ya, yang absorpsi. Seperti kalau Anda bekerja di dalam industri, gitu ya, katakan di pabrik urea, gitu ya, itu akan ada gas yang muncul, itu adalah gas amonia, gitu ya, gas amonia, ya, gas amonia, di mana gas dalam amonia, katakanlah campuran gas amonia dalam udara, tidak mungkin Anda buang begitu saja ke udara, ya. Karena apa? Ada konsentrasi tertentu yang yang harus Anda perhatikan untuk membuang amonia, membuang bahan kimia ke udara. Kalau konsentrasi amonia itu besar, tentunya akan apa? Bau. Anda sudah pernah bau amonia? Sudah pernah membawa amonia? Nah, baunya sangat tidak enak dan itu adalah merusak kesehatan. Sehingga konsentrasi amonia itu harus konsentrasinya dikecilkan. Caranya bagaimana? Diabsorb. Ya. Jadi campuran amonia dalam udara diabsorb menggunakan solvent. Solventnya apa yang bisa mengabsorb amonia? Itu ya. Itu adalah air, katakanlah saya katakan air. Air bisa mengabsorb amonia. Sebetulnya dia ada reaksi enggak amonia dengan air? NH3 tambah H2O ada enggak reaksi sebetulnya? Ada. Ya. Jadi NH4OH gitu ya. Nah, tetapi di sini ya untuk amonia itu sudah di dalam literatur itu dikatakan bahwa reaksinya sangat cepat sehingga proses absorpsi perhitungannya itu adalah kita menggunakan yang apa saya ajarkan. Sehingga amonia yang keluar ke dalam gas itu konsentrasinya sudah turun gitu ya. Nah, komponen atau konstituen yang akan dipisahkan tadi sudah saya katakan disebut dengan solut. Jadi konsentrasi solut fase gas akan diturunkan menggunakan air ya, di mana air itu adalah disebut solvent sebagai pelarutnya disebut dengan solvent. Jadi sedangkan udara itu kan tidak amonia itu kan tidak berdiri sendiri. Amonia juga bercampur dengan, makanya tadi saya katakan campuran gas, campuran amonia dengan udara. Nah, udara ini sebagai pembawanya disebut dengan carrier atau inert. Ya. Coba awal-awal ini dipahami betul istilah-istilahnya, arti-artinya gitu ya, untuk Anda mengerti keperhitungan. Karena perhitungan-perhitungan berikutnya itu sudah saya langsung menggunakan apa yang saya katakan solut, apa yang dikatakan inert, apa yang dikatakan solvent. Itu Anda sudah harus tahu. Ya. Coba dijawab gitu ya, dijawab. Kalau misalkan saya akan menyerap gas H2S dalam udara menggunakan air, yang sebagai solutnya apa? H2S. Sebagai pelarutnya Air. Air. Sebagai inertnya udara. Nah, sekarang kalau misalkan saya akan menyerap campuran cairan NH4OH ya. Saya akan pisahkan amoniaknya atau saya kurangi konsentrasi amoniaknya menggunakan saliri udara. Sebagai solutnya apa? Sebagai solutnya apa? Amonia. Sebagai inertnya apa? Cairan yang lain. Ya, tadi apa? NH4OH itu berarti apa tadi? Air ya. Sebagai pelarutnya apa? Air. Udara. Ya. Di sini dikatakan bahwa absorpsi itu pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan suatu cairan dari gas tertentu.
Ya, tujuan untuk menghasilkan suatu cairan seperti tadi. Dari gas tertentu, amonia gas dikasih dengan air akan menjadi cairan apa? NH4OH. Ya. Sehingga pelarutnya harus tertentu pula, gitu ya. Sedangkan larutannya dapat berupa larutan ideal maupun larutan tak ideal. Anda tahu larutan ideal dan tak ideal itu apa? Sudah dapat termo ya? Sudah kuliah termo kan masing-masing? Nah, coba dilihat larutan ideal apa, larutan tak ideal apa. Karena apa? Karena kita akan berbicara itu nanti di dalam permasalahan. Soal UO2 itu selalu panjang. Nggak ada soalnya pendek. Ya. Soal UO2 itu selalu panjang. Ya. Dan saya biasanya menggunakan kasus. Jadi kalau ada ujian, coba Anda pahami betul konsepnya, baru Anda mengerjakan soal. Nanti tentunya dengan kuliah seperti ini gitu ya, itu akan banyak soal yang saya berikan ke kalian. Ya, saya biasanya banyak soal, cuman biasanya saya tidak memberikan tugas atau memberikan tugas, nanti yang akan memeriksa adalah asisten gitu ya. Nah, di situ tempat Anda latihan soal. Karena soalnya hampir mirip tapi kadang-kadang jawabannya tidak mirip. Itu yang membuat UO2 selama ini adalah kelulusannya kecil. Saya tidak ingin di kuliah yang seperti yang saya katakan sengsara seperti ini gitu ya, kelulusannya tetap kecil. Ya, saya tidak ingin itu. Yang sengsara bukan hanya kalian, dosennya pun sengsara kalau kuliah daring seperti ini. Ya, dosennya pun sengsara. Karena apa? Seperti saya itu mau memberikan saya lebih bisa memasukkan konsep kalau saya menulis di papan, kalian menulis, kalian membaca, kalian melihat dengan berproses. Ya, ini kalian hanya bisa mendengar saya, gitu ya, melihat saya ngomong. Nah, kalau kita lihat di sini proses absorpsi, kolom absorpsi, ya. Mula-mula gas yang berwarna merah ini adalah campuran gas. Ya, masuk ke dalam kolom absorpsi. Kolom absorpsi ya, di mana dia akan dari bagian atas masuk yang warna biru itu adalah cairan pelarutnya. Ya. Dia masuk, gasnya masuk, cairan masuk, kemudian gas akan berkontak dengan cairan. Ya. Gas akan berkontak dengan cairan. Di sini konsentrasi gas sudah berubah, ya, karena sebagian sudah larut dalam cairan. Ya. Demikian terus, gitu ya. Nah, di mana perpindahan massa dari fase gas ke cairan itu dengan laju perpindahan massanya adalah Na, fluxnya. Nah, Anda akan mengerti Na ini apa itu di PMP. Jadi mengapa dalam kurikulum baru ini nanti PMP lebih dahulu dibuat lebih dahulu dibanding dengan UU2. Karena memang sebelumnya seperti itu. Perubahan kurikulum yang kemarin membuat sama. Ternyata Anda belum dapat PMP, saya sudah menjelaskan apa itu Na. Tapi yang enak nanti kalau kalian kuliah PMP, kalian akan sudah tahu Na itu apa, gitu ya. Nanti bisa jadi bahan pertanyaan. Nah, demikian seterusnya sampai akhirnya gas keluar dari bagian atas dengan konsentrasi Y2. Ya, konsentrasi Y2. Di sini konsentrasi Y1 dengan Y2 besar yang mana? Coba saya butuh interaksi. Besar yang mana? Y1. Besar Y1 kok yang ngomong tetap aja ya, yang lainnya nanti ngantuk ya. Saya memang sengaja minta kuliah jam 7 pagi terus. Nah, konsentrasi Y1 itu lebih besar daripada konsentrasi Y2.
Kemudian cairan akan keluar dari bagian atas. Itu warnanya sudah ada merah-merahnya gitu ya. Itu sudah ada campuran gas yang diserap dengan konsentrasi X1. Tentunya konsentrasi X1 ini itu lebih besar daripada konsentrasi X2. Ya. Konsentrasi X1 ini akan lebih besar daripada X2. Ya. Kalau dilihat, saya bagian atas saya notasikan dengan angka 2, bagian bawah saya notasikan dengan angka 1, itu adalah apalah arti sebuah nama, gitu ya. Kita hanya ingin menyamakan notasi. Kalau yang bagian bawah, saya beri notasi angka 1. Bagian atas, itu saya berikan notasi angka 2. Mungkin Anda kebetulan membaca buku yang lain selain Ginkoplis, gitu ya. Ada notasi yang terbalik, enggak masalah. Apalah sebuah nama. Yang penting adalah konsepnya Anda mengerti apa tidak, gitu ya. Konsepnya adalah yang harus Anda pegang. Nah, di sini gas masuk, campuran gas masuk dengan laju alir G1. G1 itu adalah laju alir campuran gas. Ya, coba sambil dicatat. G1 itu adalah laju alir campuran gas. Sedangkan G2 itu adalah laju alir campuran gas keluar. Laju alir campuran gas keluar. Cairan masuk itu dengan laju alir L2. Ya. Kalau konsentrasi yang dipakai adalah cairan murni, tentunya belum tercampur dengan solutnya. X2-nya berapa kalau cairan yang dipakai murni? 1. X2-nya sama dengan 0, karena kan yang dua notasinya adalah untuk solut. Kan belum ada solutnya. Kalau untuk cairan murni, X2-nya adalah 0. Nah, kemudian setelah dia bercampur dengan solut di sini, ya, keluarlah dia dengan laju alir L1. L1 itu adalah campuran cairan antara pelarut, ya, antara solvent dengan solut, ya, dengan konsentrasi X1. Nah, sekarang ada GS dan LS. Apa itu? GS dan LS. GS itu adalah laju alir gas inert. Masih ingat tadi saya ngomong inert itu apanya? Yang membawa. Jadi kalau ada campuran amonia dengan udara diserap menggunakan air sebagai pelarutnya, maka GS itu adalah laju alirnya siapa? Coba dijawab. GS itu laju alirnya siapa? Laju alir inert. Yang inert di sini siapa tadi? Udara. Ya. Jadi GS ini adalah laju alir udara. Ya. Laju alir inert. LS ini adalah laju alirnya siapa? LS adalah laju alir inert dari cairan. Berarti kalau tadi saya katakan cairannya murni, X2-nya murni, LS-nya itu adalah ya L2. Laju alir cairannya, yaitu adalah cairan inertnya adalah air, gitu ya. Kecuali kalau sebagai pelarutnya itu adalah air yang sudah bercampur dengan amonia. Di dalam satu industri, air yang keluar itu tidak dibuang biasanya, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Salah satunya adalah kalau ada proses absorpsi, dipakai untuk solvent dari absorpsi. Kalau sudah
air proses, kemungkinan bercampur amonia itu ada. Sehingga sebagai solvent bisa juga adalah air campuran dengan amonia. Ya, air campuran dengan amonia. Nah, kalau saya tuliskan gambarkan di sini, tadi yang saya katakan ini, LS adalah laju alir cairan inert dalam kilomol per jam, ya. Kemudian GS adalah laju alir sorry ini. L adalah laju alir cairan, campuran cairan sebetulnya ya. L adalah cairan. G adalah laju alir campuran gas, gitu ya. Cairan itu X1, X2 adalah fraksi mol solut di fase cairan. Y1, Y2 adalah fraksi mol solut di fase gas. Ya. Coba perhatikan, di dalam mata kuliah UU2, Anda harus mulai membiasakan dengan satuan. Anda harus mulai memperhatikan satuan. Ya. Satu itu harus selalu ditulis. Kalau Anda mengerjakan UTS atau UAS, mohon maaf, nilainya saya kurangi, cukup banyak. Kenapa? Karena justru satuan ini nanti yang bisa menuntun Anda ini sudah konsisten belum? Karena mata kuliah adopsi ini persamaannya sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak persamaannya. Nah, sehingga satuan itu penting. Jadi ini adalah laju alir. Kalau laju alir itu adalah dalam satuan bermassa mol per satuan waktu, ya, persatuan waktu. Karena konsentrasinya ini adalah dalam fraksi mol, maka laju alir cairan yang bisa dikalikan itu juga dalam laju alir mol, ya, laju alir mol. Perhitungannya gimana, gitu ya? Makanya saya katakan tolong coret-coret karena persamaannya tidak hanya satu. Pada saat ujian biasanya mahasiswa bingung ini persamaan mana yang dipakai. Nah. Dikatakan bahwa mol A yang meninggalkan aduh. Mol A yang meninggalkan fase gas itu akan sama dengan mol A yang masuk ke dalam fase cair dengan notasi adalah Na dikalikan Da. Da itu adalah luas penampangnya, ya. Nah, kalau saya gambarkan ulang di sini tadi, mula-mula gas dengan konsentrasi YAG, ya. Mula-mula gas mempunyai konsentrasi solut YAG. Kemudian dia berkontak dengan cairan hingga komposisinya pada komposisi di interface yang disebut dengan YAI. Ya, kita tadi sudah saya berikan. Ini yang saya tuliskan adalah gasnya sebelah kanan dan cairan sebelah kiri. Kemudian cairan
Ya, di dalam interface dia ada XAI dan ini adalah profil XAL. Ya. Biasanya saya cuma menggunakan tidak ada L-nya, tidak ada G-nya. Jadi YA, YAI, XAI dan XA. Mula-mula cairannya kecil, setelah berkontak dengan gas, cairannya menjadi naik, gas juga begitu. Nah, ini adalah laju perpindahan masanya. Ya. Na, dA sama dengan perubahan dari laju alir gas dengan konsentrasinya, ya, atau perubahan laju alir cairan dengan konsentrasinya. Di sini tadi sudah dikatakan, YAI ini bisa lebih besar. Kalau lebih besar berarti di atas ya gambarnya ya. Dari XAI bisa lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti apa? YAI-nya ada di bawah XAI. Ya. Bisa juga sama dengan. Itu semua tergantung daripada solut dan solvent yang kita pakai. Tergantung pada solut dan solvent yang kita pakai. Tadi Anda sudah mengenal laju alir gas, laju alir campuran gas, ya. Bagian bawah menara notasinya 1, bagian atas menara notasinya 2. Tadi Anda juga mengenal yang disebut dengan GS, laju alir gas inert, gas pembawa, ya. Laju alir gas inert atau gas pembawa. Nah, hubungan antara GS dengan G1 itu dinyatakan dalam persamaan ini. Ya. Dinyatakan dalam persamaan ini. Ya. Dinyatakan dalam persamaan ini. Demikian juga untuk laju alir cairan inertnya LS. Dinyatakan dalam persamaan ini. Di mana X maupun Y itu adalah masing-masing fraksi mol. Kalau X adalah fraksi mol fase cair, Y adalah fraksi mol fase gas. 1 kondisi bagian bawah menara dan 2 bagian kondisi bagian atas menara. Ya. Samaannya seperti ini. Nah, konsentrasi itu selain dinyatakan dalam fraksi mol, X kecil, Y kecil, itu juga bisa dinyatakan dalam mol ratio. Ya. Dalam mol ratio. X besar dan Y besar. Dari X kecil ataupun Y besar dari Y kecil, gitu ya, dapat dinyatakan dalam persamaan ini. X besar itu sama dengan mol ratio, namanya mol ratio. Ratio itu perbandingan. Jadi X itu adalah mol solut dalam fase cair. Kalau 1 dibanding X, karena komponennya hanya 2, berarti itu adalah apa? Fraksi mol apa itu? Cairan inertnya. Ya. Demikian juga untuk yang Y. Untuk yang Y. Y besar, mol rasio dalam fase gas itu adalah perbandingan adalah mol solut. Fraksi mol solut dalam fase gas terhadap fraksi mol solvent, terhadap fraksi mol ya solut sama solvent, terhadap fraksi mol solut solvent pada fase gas. Sehingga L1 L2 atau G1 G2 itu dapat dinyatakan atau LSGS-nya dapat dinyatakan seperti persamaan ini.
Kalau Anda cuma sekedar mendengarkan, tidak coret-coret, saya yakin Anda iku opo tadi Bu Endang ngomong apa tadi itu. Ya. Gitu ya. Ini ada mencatat nggak? Ada mencatat nggak? Ada Nggak ada jawaban? Ada Bu. Saya lanjut Bu. ya. Udah. Sudah ya. Udah. Oke. Kalau kita lihat tadi bersama gambar yang tadi, ya, gambar yang tadi. Yang bagian atas itu adalah notasinya 2. Bagian bawah notasinya 1. Kalau dilihat tadi Y1 sama Y2 besar mana konsentrasinya? Y1 Bu. Y1. X1 sama X2 besar mana konsentrasinya? Besar X1 Bu. X1. Sehingga konsentrasi yang paling berat kita katakan adalah di kondisi bagian bawah menara. Untuk absorpsi kondisi yang paling berat ada di bagian bawah menara. Karena konsentrasinya juga lebih besar daripada yang di atas. Ya. Kenapa saya katakan lebih berat, nanti pada saat kita akan menghitung diameter menara. Tujuan kita kuliah absorpsi ini apa sih sebetulnya? Ya, tujuan kita kuliah absorpsi ini apa? Setelah Anda tahu seperti ini dan sebagainya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan mendesain, ya, kita akan mendesain kolom absorber. Berapakah diameter absorber yang dibutuhkan? Berapakah tinggi kolom yang dibutuhkan? Dengan menggunakan konsep perpindahan massa. Ya, konsep perpindahan massa. Ya. Oleh karena itu sebenarnya konsepnya harus kuat. Nah, untuk saya tahu konsep Anda kuat atau tidak, gitu ya. Saya akan mencoba nanti menggunakan tetap membuat apa namanya kuis. Tentunya kuisnya akan berbeda dari soal-soal yang kalau kita tatap muka gitu ya. Kalau seperti ini, kalau yang tatap muka itu kuisnya close book. Sekarang saya tidak akan pernah bisa membuat close book karena tidak ada yang mengawasi. Ya. Tentunya akan saya mengubah bagaimana kuis itu untuk mengetahui konsep Anda kuat atau tidak. Kuis itu juga akan bisa membantu nilai Anda di UTS. Karena kuis itu akan saya adakan di UTS. Kalau berita nanti mengajarnya itu banyak latihan soal dan tugas. Kalau saya cukup kuis dan nanti ada tugas yang akan diperiksa oleh asisten itu untuk melatih Anda mengerti, untuk melatih Anda berlatih mengerjakan soal-soal sehingga pada saat ujian dengan waktu yang terbatas Anda sudah mengerti yang bagaimana soal ini. Ya. Nah. Sekarang kita lihat neraca massanya. Neraca massanya untuk solut. Solut itu adalah komponennya A, gitu ya. Di seluruh kolom dari bagian bawah menara sampai ke bagian atas menara. Secara overall, perpindahan massanya, neraca massanya itu dapat saya nyatakan dalam persamaan itu. Ya. Di mana G1, Y1 masuk, ditambah dengan yang masuk adalah L2, X2, ya, ini solut ya. Yang keluar adalah G2, Y2 ditambah dengan L1, X1. Ya. Saya ulangi sekali lagi, apa itu? Ya. G1 adalah laju alir gas umpan kilomol per detik. Kenapa saya harus nyatakan? Karena di sini adalah konsentrasinya saya nyatakan dalam fraksi mol. Kalau nanti seandainya, coba ini dipahami ya. Kalau seandainya diketahui laju alirnya dalam laju alir massa,
Kalau Anda mau membuat neraca massa, tentunya Anda harus mengubah laju alirnya dalam laju alir mol. Ingat itu. Makanya saya katakan satuan di dalam UU2 itu penting. Tidak sekedar masukkan angka saja dan Anda tidak cek satuannya, mohon maaf jawaban Anda salah. Ya, jawaban Anda salah. Dan yang paling penting diperhatikan di sini dalam UU2 itu ada dari setiap orang itu bisa berbeda meskipun menurut Anda saya ini benar kok Bu sama, tapi saya lihat tahapan pertahapannya. Makanya koreksi dari mata kuliah UU2 itu sangatlah lama dan tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang yang lainnya itu begini. Tapi Bu Endang di dalam setiap menilai yang sudah kenal Bu Endang dan sudah pernah sering ikut Bu Endang gitu ya. Setiap tahap itu punya nilai. Untuk UU2-nya itu setiap tahap punya nilai. Ya. Setiap tahap punya nilai. Nah, tahapan mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang tahapannya tidak sama, tapi saya lihat ada di dalamnya situ. Jadi saya akan lihat satu persatu. Jadi nilai seperti ini antar mahasiswa itu bisa berbeda, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini ya, ini adalah seperti ini. Kalau dinyatakan ini adalah neraca massa yang dinyatakan dalam mol fraksi. Ya. Kalau dinyatakan dalam mol rasio yang bagaimana? Nah, kalau tadi dalam mol fraksi seperti ini. Di dalam mol rasio tahapannya adalah L-nya coba diganti dengan LS dan G-nya diganti dengan GS. Maka akan jadi seperti ini. Maka akan jadi seperti ini. Ya. Maka akan jadi seperti itu. Kemudian Anda tahu tadi apa? X2 per 1 X2 jadi apa? X2 besar. Ya. Y2 per 1 Y2. Sorry. Ini Y1 ini. Ini satu ya, tolong ya. Ini Y1. Coba ini. Daripada saya harus keluar lagi mengganti atau saya keluar ya. Salah sebentar. Sulit nanti aja. Nanti aja ya. Nanti yang saya email ke saudara yang sudah benar. Ini Y1 ya, karena ini yang Y1. Ini Y1, sehingga dapat saya tuliskan LS sama dengan X2 besar. Dan GS sama plus GS kalikan Y1 besar sama dengan LS kalikan X1 besar ditambah dengan GS kalikan Y2 besar. Sehingga kalau saya tuliskan ini, saya kumpulkan, bisa menjadi persamaan ini. Ya, persamaan yang saya blok ini. Nah, persamaan yang saya blok ini, itu adalah slope garis operasi. Kalau garis operasinya berupa garis lurus.
Jadi kalau nanti Anda apa namanya menggambarkan dengan absesnya adalah mol ratio fase cair dan sebagai ordinatnya adalah mol ratio fase gas, maka garis operasinya akan berupa garis lurus dengan slope sebesar LS per GS. Ini slope pertama yang saya katakan. Nanti ada kan banyak slope yang akan saya katakan. Tapi Anda harus ingat itu slope yang apa. Oh ya, saya lupa mengatakan. Mata kuliah UO2 itu kategorinya mata kuliah sulit. Ya. Bukan saya menakut-nakuti atau apa, tapi kenyataan dari materinya sangat berat, begitu ya. Materinya sangat berat. Makanya saya selalu minta kuliah itu pagi hari, fresh pada saat Anda bangun tidur. Kuliah fisik pun saya juga selalu minta pagi hari. Materinya berat, ya. Terus kategorinya sulit. Dan satu lagi adalah pelajaran menggambar. Mengapa saya katakan pelajaran menggambar? Karena Anda harus siapkan kertas grafik, ya, penggaris, bolpen berwarna untuk menggambar seterusnya. Ya. Karena kalau Anda menggambar satu warna, nanti untuk mencarinya sulit, ya, karena kita berdasarkan pada grafik, ya. Jadi kuliah minggu depan menyiapkan kelas grafik, ya, pada saat latihan soal dan sebagainya itu. Saya ingin nanti pada saat saya latihan soal, coba buat ini, buat itu, Anda langsung kerjakan di meja Anda. Jadi jangan Anda pakai meja kecil saja atau enak-enak saja di tempat tidur sambil lihat gitu ya. Anda duduk, Anda mengerjakan, saya akan panggil satu, coba tunjukkan gambar Anda. Buka begini. Ya. Nah, atau persamaan garis operasi dinyatakan dengan persamaan ini. Bila dinyatakan dalam mol ratio. Ingat ya, mol ratio, apa itu mol ratio, apa itu fraksi mol. Gitu ya. Sekarang persamaan garis operasinya, yang dinyatakan dalam mol fraksi bagaimana? Atau dalam fraksi mol bagaimana? Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang sering saya pakai. Yang sering Anda pakai. Atau bisa juga dinyatakan dalam tekanan parsial solut seperti persamaan di bawah itu. Persamaan. Tapi persamaan ini yang sering saya pakai. Ya. Kapan saya menggunakan persamaan garis operasi ini? Ya. Kalau tadi menggunakan mol ratio, Anda kelihatan sekali, gitu ya. Garisnya adalah garis lurus. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan mol fraksi, persamaannya ini bukan persamaan garis lurus, pas melengkung. Padahal data yang Anda tahu itu hanya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Ya. Kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, di antaranya itu lengkungannya bagaimana? Anda kan tidak tahu. Apakah dia itu melengkung, apakah dia itu hampir lurus, atau bagaimana? Anda tidak tahu di antaranya, di antara X1 dan X2. Oleh karena itu, Anda butuh data. Anda butuh data untuk tahu titik-titik dari X1 ke X2. Itu menggunakan ya, menggunakan persamaan garis operasi ini. Nah, itu kita latihan soal membuat garis operasi nanti, ya, nanti minggu depan saja. Setelah Anda siap grafik, penggaris dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kuliah pertama ini adalah sebagai awal kalian bertemu dengan saya. Apa saja yang harus Anda siapkan. Di dalam kita mendesain berapakah tinggi menara.
ya, berapakah jumlah plate yang dibutuhkan. Ya. Itu kita selalu berbicara tentang kurva kesetimbangan. Kenapa kurva kesetimbangan? Tadi saya mengatakan bahwa berpindahnya solut dari Y1 ke Y2 itu menggunakan pelarut. Sampai kapan solut itu bisa berpindah? Solut bisa berpindah sampai pada kondisi kesetimbangannya. Dia tidak akan bisa melewati kondisi kesetimbangan. Maksimal pada kondisi kesetimbangan. Oleh karena itu, Anda harus tahu bagaimana kurva kesetimbangan untuk solut itu dengan solvennya. Ya. Kurva kesetimbangan itu bisa Anda lihat di buku ini, Ginkoplis, ya. Salah satunya bisa dari situ, tetapi juga bisa ada data dari percobaan, ya, dan dari persamaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang kurva kesetimbangan, tentang kesetimbangan uap dan cair. Sebelum saya menginjak sini, tadi konsep inert, solut, terus solvent, mol fraksi, mol ratio. Ada yang ada pertanyaan? Coba, ada pertanyaan nggak? Kok dari tadi saya ngomong terus sampai batuk-batuk? Paham, Bu, paham. Belum, Bu, belum. Yang lain paham ya? Mudah-mudahan. Nah, karena kuliah UU2 itu padat sekali materinya, gitu ya, padat sekali materinya. Saya akan teruskan tentang kesetimbangan uap cair. Untuk memperkirakan konsentrasi solut masing-masing fase pada saat kesetimbangan diperlukan data kesetimbangan. Data kesetimbangan itu dapat diperoleh dengan cara percobaan. Percobaan itu biasanya ada di literatur, ya. Juga bisa melihat apakah larutan yang ada itu tadi larutan ideal atau tak ideal. Coba paham itu apa, larutan tak ideal itu apa, itu di termo, gitu ya. Itu di termo. Nah, untuk larutan itu berlaku hukum Raoult. Hukum Raoult itu persamaannya seperti itu, ya. Seperti ini. PA sama dengan PA0 kalikan XA. PA itu apa? Itu adalah tekanan parsial solut dalam fase gas. Aduh, saya biasanya otak-otak pakai tartan ini. Coba sambil mencatat ya. Kalau di dalam hukum Dalton itu apa? PA sama dengan Y kalikan P total. Ya, fraksi molnya dikalikan tekanan total. Nah, kalau PA, saya nggak bisa nulis ya. Kalau PA di sini, saya ganti dengan YA kalikan P total, maka akan berubah menjadi YA kalikan PT, ya, YA kalikan PT sama dengan PA0 kan. PA0 itu apa? Itu adalah tekanan uap murni komponen A. Untuk dapatkan PA, Anda bisa mencari dari persamaan Antoine misalnya, ya, persamaan Antoine. Anda bisa mencari dari persamaan Antoine atau Antoine, ya. Dapat saya tuliskan kalau tadi YA kalikan PT sama dengan, coba ditulis ya, sama dengan PA0 kalikan XA.
maka akan jadi persamaan, akan jadi persamaan A sama dengan PA0 per PT kalikan XA. YA sama dengan PA0 per PT kalikan. Nah, sehingga Anda di dalam membuat grafik nanti itu adalah menggunakan kurva XA sebagai absisnya dan YA sebagai ordinatnya. Anda akan bisa dapatkan persamaan kurva timbangan ikuti hukum Roth-Dalton. Nah. Kemudian ada untuk larutan tak ideal, itu adalah menggunakan hukum Henry. Ya. Di mana hukum Henry itu adalah PA dikalikan XA sama dengan H kalikan XA. PA ini apa? PA itu adalah tekanan parsial tadi ya. PA adalah tekanan parsial. Tadi yang saya katakan adalah PA kalikan PT. Sehingga dapat saya tuliskan di sini YA-nya seperti ini. YA sama dengan PA kalikan P. P itu adalah tekanan total. Tekanan total. Nah, ada persamaan Henry yang seperti ini. Ada persamaan Henry yang seperti ini di bawahnya. Persamaan Henry yang seperti ini, konstanta Henry itu bisa Anda lihat di Ginkoplis, ya, di Ginkoplis. 3 kalau nggak salah. Ya, appendix 3. Konstanta Henry, appendix 3, tabel A318. A318. Nah, di situ, di dalam tabel itu, konstanta Henry-nya itu dinyatakan dalam satuan ATM per fraksi mol. ATM per fraksi mol. Hati-hati membaca konstanta Henry. Ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan persamaan ini, konstanta Henry-nya itu tidak bersatuan. Nah, tidak bersatuan. Ya. Nah, Anda nanti menuliskannya adalah dalam persamaan ini untuk bisa menggambarkan kurva kesetimbangannya. Sudah paham? Sudah ya, paham ya? Nah, kalau sudah, sambil break, saya mau nanya. Ini yang anak-anak mengulang, ya, saya sudah punya sih absennya, tapi saya nggak bisa lihat sekarang, belum saya print. Yang mengulang berapa orang kira-kira? Atau kelas baru semua? Angkatan berapa ini yang ikut? 18, Bu. 2018 ya? 17 ada, Bu. 1, Bu. 17 ada. 16? Ya, mengulang. Ada, Bu. Saya, Bu. 1. Nah. Yang 16, 17 itu yang belum pernah ngambil, yang sudah pernah ngambil, enakan fisik atau enakan begini ya kuliahnya ya? Enak fisik, Bu. Bu. Ya.
Saya juga kangen sama kalian sebetulnya untuk di kelas. Karena kalau di rumah itu rasanya nggak enak. Sudah ribet. Terus kemudian papan tulis. Kalau ketemu kalian tuh adalah bagi saya obat. Saya sakit pun kalau di depan kelas itu sembuh. Nah, sekarang di depannya tetap di rumah juga, di sini saya malah bikin satu ruangan untuk ngajar ini. Mau saya pasang papan tulis di situ supaya saya bisa ini tidak enak sebetulnya, sungguh tidak enak. Apalagi nanti kuliah sewaktu-waktu juga benturan Zoom-nya dengan yang lain. Ini hari ini saya masih enak, saya pakai account pribadi gitu ya, pakai account pribadi. Kalau udah pakai yang account-nya Ubaya, kadang-kadang ada orang yang nggak tahu ada kuliah masuk mati pedot gitu. Ya, semester lalu saya belum pernah mengalami kuliah online ini, karena begitu minggu kelima selesai langsung online kan kemarin. Jadi saya nggak mengalami itu. Ini adalah pengalaman pertama saya kuliah online. Kalau nguji online sering, ya akhir-akhir ini kan ngujinya online, proposal, bimbingan online dan sebagainya. Nah, sudah. Sekarang bagaimanakah kita menggambarkan kurva kesetimbangan dan garis operasi? Ini belum ada yang ngirim ini ya. Belum ada yang ngirim email jurusan angkatan ya. 18 saya belum punya email angkatannya. 16 17 ada. Oke. Garis belum ada, saya lihat belum ada WA tentang email angkatan. Untuk segera saya kirim bahan kuliahnya. Nah, garis operasi itu akan berbentuk garis lurus hanya bila diplot dalam mol ratio. Tetapi bila diplot dalam bentuk mol fraksi atau tekanan parsial, garis operasinya tidak selalu berbentuk garis lurus. Kenapa saya katakan tidak selalu? Karena kalau larutannya encer, sekali kemungkinan bisa berbentuk garis lurus. Ya. Yang pasti bentuknya garis lurus adalah kalau Anda membuat kurvanya dengan plot mol ratio, yaitu X besar dan Y besar. Ya. X besar dan Y besar. Ini harus dipahami. Kemudian kalau saya gambarkan sekarang, untuk proses absorpsi yang counter current, ya saya selalu menggunakan counter current. Ya. Di sini, kalau saya katakan di program mol ratio, garis operasinya itu berupa garis lurus. Dengan slope apa tadi? Slope-nya sebesar LS per GS. Nah, kurva kesetimbangan itu bisa berubah garis lurus, bisa berubah garis lengkung, tergantung daripada solut dan solvennya, ya. Nah, di sini, ya, di dalam absorpsi itu garis, coba dicatat, garis operasi selalu berada di atas kurva kesetimbangan. Selalu berada di atas kurva kesetimbangan di dalam absorpsi. Ya. Ini adalah kurva. Nah, sekarang kalau garis operasi dan kurva kesetimbangan diplot dalam mol fraksi bagaimana? Nah, seperti ini. Mol fraksi seperti ini. Tadi Anda hanya tahu kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 di bagian bawah menara, tapi kan karena tadi konsentrasinya tinggi-tinggi, maka dia ada letaknya di atas malahan gambarnya.
Kalau di yang bagian atas menara konsentrasinya rendah-rendah kan, X2-nya lebih kecil dari X1, Y2 lebih kecil dari Y1, maka justru dalam grafiknya adalah berada di bawah. Nah, yang Anda tahu adalah kondisi 1 dan 2. Bagaimana Anda membuat titik-titik sehingga Anda mengetahui bisa menjadi lengkungannya seperti ini? Itu Anda gunakan persamaan garis operasi. Jadi menggunakan persamaan garis operasi tadi adalah digunakan apabila Anda ingin menggambarkan kurvanya yang dinyatakan dalam mol fraksi, dalam fraksi mol. Letaknya kurva garis operasi selalu berada di atas kurva kesetimbangan untuk proses absorpsi. Ini untuk searah gitu ya, mol ratio. Saya tidak pernah mengajarkan ini, tidak pernah memberikan soal-soal seperti ini. Tetapi untuk proses stripping, ya, dikatakan bahwa pada dasarnya operasi proses stripping itu merupakan kebalikan dari proses absorpsi. Dengan demikian konstruksi garis kesetimbangan dan garis operasinya juga sama saja berkebalikan. Ya. Kalau untuk stripping, garis operasi terletak di bawah kurva kesetimbangan. Ya. Nah, seperti ini. Kalau dinyatakan dalam mol ratio, kalau dalam stripping adalah fase fase cair diserap menggunakan gas menjadi fase gas, di mana konsentrasi Y2 itu adalah lebih X2 itu lebih besar daripada X1. Demikian juga gasnya yang mula-mula masuk dari bagian bawah belum mengandung solut. Kemudian setelah menyerap cairan sudah mengandung solut, sehingga konsentrasi bagian 2, bagian atasnya adalah lebih besar daripada bagian bawah Y1. Sehingga kalau dalam gambar betul-betul atas di atas bagian atas, bawah di bagian bawah. Untuk proses mol ratio, garis operasinya berupa garis lurus. Kalau kurva kesetimbangan bisa lurus, bisa lengkung. Ya. Bisa lurus, bisa lengkung. Nah, garis operasi berada di bawah kurva kesetimbangan. Kalau absorpsi tadi apa? Garis operasinya di atas kurva kesetimbangan. Ya, harus diingat ada proses stripping. Proses stripping itu yang apa sih? Salah satunya. Proses stripping itu untuk cooling tower. Anda kan nanti kuliah cooling tower. Ya. Itu nanti ada juga materi cooling tower akan saya berikan di minggu ke-7. Tapi konsepnya semua ada di absorpsi. Makanya absorpsi itu adalah paling berat. Ya. Nah, sekarang ini. Ini materi terakhir untuk minggu ini. Tadi, ya. Ini kan kemarin ini. Ada suatu campuran gas. Ingin campuran gas dari konsentrasi Y1 diinginkan untuk dikurangi konsentrasinya menjadi Y2. Dengerin saya ya. Ada suatu campuran gas yang konsentrasi solutnya dari Y1 ingin diturunkan konsentrasinya menggunakan Y2.
Untuk itu diabsorb menggunakan solvent pelarut. Ya. Tentunya Anda sudah tahu solvent pelarutnya itu apa. Ya. Solvent pelarutnya apa? Apakah dia murni atau dia sudah mengandung solut? Itu tergantung dari harga X2-nya. Tapi seberapa banyak solvent yang harus dipakai? Berapakah solvent yang harus dipakai agar bisa mengurangi kandungan solut dari Y1 menjadi Y2? Untuk itu kita bisa hitung dengan menggunakan perhitungan menentukan solvent minimum. Kita harus tahu menghitung persen solvent minimum. Kalau kita tahu berapakah solvent yang dibutuhkan, kita akan tahu berapakah harga X1 yang di bawah ini. Nih. Di dalam merancang absorber atau stripper, dengan laju alir gas, komposisi gas masuk, dan komposisi gas keluar, serta konsentrasi dan pelarut, itu sudah tertentu, sudah diketahui. Pasti Anda tahu pelarutnya apa yang akan pakai, sudah mengandung solut atau tidak. Konsentrasi Y1 mau dikurangi menjadi berapa, Anda tahu. Laju alirnya berapa, gasnya Anda tahu. Nah, di sini kita perlu tahu berapakah jumlah yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Untuk itu kita harus bisa menentukan berapakah pelarut minimum yang dibutuhkan. Untuk bisa tahu berapakah pelarut minimum yang dibutuhkan, kita harus menggunakan slope garis operasi minimum. Slope garis operasi minimum. Ingat ya. Kalau seandainya kurva itu digambarkan dalam fraksi mol, maka kurva garis operasinya melengkung ya. Tadi saya katakan, itu akan sangat sulit menentukan berapakah solvent minimumnya. Oleh karena itu, kita dalam menentukan pelarut minimum atau menentukan solvent minimum harus menggunakan kurva mol ratio. Kita supaya garis operasinya berupa garis lurus. Itu yang harus dipahami dulu. Kita harus membuat mol ratio. Di mana garis operasi minimum itu akan menyentuh atau menyinggung kurva kesetimbangan. Menyentuh atau menyinggung kurva kesetimbangan. Ya. Menyentuh atau menyinggungnya bagaimana? Seperti ini. Kalau kurva kesetimbangannya ini, ya, kurva kesetimbangannya ini. Anda tahu konsentrasi X2 dan konsentrasi Anda konsentrasi Y1 dan Y2-nya tahu kan tadi? Anda pertama konsentrasi Y1-nya berapa akan dikurangi menjadi konsentrasi Y1. Ya. Kalau misalkan solventnya itu sudah mengandung solut dengan konsentrasi X2 di sini, maka Anda bisa temukan titik X2 Y2 di sini. Ya. Kita bisa membuat garis operasi minimum dengan memotongkan, kalau kurvanya seperti ini adalah memotongkan dengan kurva kesetimbangannya. Kenapa? Karena tadi solut bisa berpindah dari Y1, Y2, Y1 ke Y2 sampai kondisi kesetimbangannya. Tidak mungkin dia bisa lebih. Ya. Sehingga dari titik ini
kita tarik garis yang memotong kurva keseimbangan ini. Ya. Memotong kurva keseimbangan. Nah, slope-nya ini apa? Slope-nya ini coba dicatat. Ini tulisannya nggak ada. Slope garis operasi minimum ini adalah LS minimum per GS. LS minimum per GS. Di mana LS minimum kita tidak tahu. Nah, pada saat perpotongan di sini titik P ini, kalau kita tarik garis ke bawah, akan didapatkan X1 maksimum. X1 maksimum. Di mana coba dicatat, di mana slope ini adalah LS minimum per GS atau sama dengan apa ini? Y1 slope ini Y1 dikurangi Y2 per X1 maksimum dikurangi X2. Angka-angka ini akan Anda peroleh dari grafik ya X1 maksimum. Sehingga kalau LS minimum per GS sama dengan Y1 minus Y2 per X1 maksimum dikurangi X2, maka akan bisa diperoleh harga LS minimumnya. Ya, GS-nya kan tahu dari perhitungan tadi yang awalnya. Nah, minggu depan kita latihan soal ini, ya. LS-nya kita tahu. LS minimumnya kita tahu. Sekarang kalau kurvanya, garis kurva keseimbangannya nggak begini, tapi begini bagaimana? Tadi dikatakan bahwa untuk mencapai garis operasi minimumnya, itu adalah dengan memotongkan atau menyinggung kurva keseimbangannya. Nah, kita tahu Y1, Y2-nya, kita tahu X2-nya, ya. Ini kita tarik garis menuju Y1, tapi dengan menyinggung kurva keseimbangan. Boleh nggak dari sini saya potongkan saja begini? Ke sini. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena hanya sampai kurva keseimbangannya. Jadi dia harus menyinggung. Nah, menyinggung di titik P ini. Tetapi X1 maksimumnya bukan ditentukan dari titik P ini. Tapi ditentukan dari perpotongannya dengan Y1 di sini. Ini X1 maksimum. Slope-nya adalah sebesar ini. Sebesar ini sama dengan Y1 kurang Y1 kurang Y2 dibagi dengan X1 dikurangi X1 maksimum dikurangi X2. Kita akan peroleh LS minimumnya. Bu, garis operasi yang di sini apa? Ini adalah garis operasi sesungguhnya. Gambarnya bagaimana nanti? Ya, ini yang kita fokuskan saja di ini dulu. Garis operasi minimum dan kurva keseimbangan. Bagaimana kalau kurvanya melengkung seperti itu atau yang kurvanya tadi melengkung tapi memotong. Nah, besok akan kita coba latihan soal bagaimana kalau kurvanya memotong dan melengkung. Ya. Nah. Dengan kita tahu LS minimumnya, ya, LS minimumnya, dan konsentrasi dalam saluran dalam cairan keluar yang maksimum X1 maksimum, maka kita akan bisa mendapatkan berapakah
LS-nya. LS-nya itu adalah yang murni ya, cairan murni. LS apa tadi? Cairan murni. Karena apa? Karena biasanya solvent minimum ya, itu besarnya adalah sekitar 1,2 sampai dengan 2 kali laju alir minimumnya atau 1,25 sampai dengan 2 kali LS minimumnya. Tetapi yang paling sering dipakai adalah LS sama dengan 1,5 kali LS minimum. Kalau Anda mengerjakan tugas akhir, silakan Anda buat range di antara 1,25 sampai 2. Tentukan. Ya. Dengan Anda tahu LS-nya, Anda akan bisa dapatkan dari perhitungan berapakah, dari neraca masanya berapakah X1-nya. Sama, Anda akan mendapatkan X1-nya. Dari X1 ini tarik garis ke atas memotong Y1, maka akan bisa diperoleh garis operasi sesungguhnya. Rasanya saya menerangkannya kok gak enak gitu ya, kurang nulis-nulis. Yang depan kita ulangi lagi yang latihan soal. Paham nggak di sini? Paham ya. Ini untuk yang stripping, garis operasi berada diletak di bawah kurva kesetimbangan. Ada latihan soal ini, ya. Latihan soal ini, saya bahas dulu latihan soal ini. Itu adalah pada kolom absorber yang beroperasi secara isotermal pada suhu 26 derajat Celcius dan tekanan 803 mm Hg, ya, dari tekanan totalnya, dipakai untuk menyerap kandungan benzen dalam gas, di mana gas ini mengandung 4% volume bensin. Dan mengalir masuk dari bagian kolom dengan laju 0,250 meter kubik per detik. Dan akan terserap 95% dalam wash oil sebagai pelarutnya. Diketahui BM-nya dan sebagainya. Di sini Anda cuma tahu bahwa dipakai cairan sebagai penyerapnya apa tadi? Wash oil. Ya, wash oil. Dikatakan adalah wash oilnya larutan ideal, maka kurva keseimbangannya Anda harus menggunakan Raoult-Dalton. Ini seperti ini. Tapi ini tolong Anda bisa lihat, itu jawabannya ada di mana ya? Di Ginkoplis kalau nggak salah itu. Di Trebol. Coba Anda baca di Trebol, di sini ada. Nanti minggu depan saya akan berikan latihan soal yang lain. Ini ada latihan soal lagi. Banyak latihan soal yang bisa saya berikan, gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, kalau tadi ini ya, saya gambarkan ini aja. Ya. Kalau misalkan di dalam sini, ini kan solvennya itu sudah mengandung solut.
Kalau misalkan solvent yang dipakai adalah solvent murni, di mana letak X2-nya? Kalau solvent murni, X2-nya apa? 0 kan? 0. Maka titiknya itu dimulai dari sini. Jadi dari sini, Anda potongkan dengan kurva kesetimbangannya hingga memotong Y1. Ya. Coba ada salah satu yang ngirim saya WA ini. Ya, coba saya dikasih tahu apa namanya email ininya. Halo Bu, emailnya Ya. sudah saya kirim di WA. WM mana kok nggak ada? WA yang nomor baru Bu. Itu justru nomor lama saya, itu bukan nomor baru itu. Itu nomor untuk kalian. Oh, yang sudah dikirim ini, itu kan TKU Bayar 2018 itu ya. Coba sekarang saya email ya. Tunggu. Ini kan ya. G itu adalah laju alir gas. G itu adalah laju alir gas. Yang dimaksudkan G di sini itu bisa G1 untuk bagian bawah menara dan G2 bagian bawah atas menara. Nah, GS itu adalah laju alir inert. G itu adalah laju alir campuran gas. Untuk gas masuk itu dengan notasi G1. Untuk gas keluar itu dengan notasi G2. Ya. Sudah paham? Ya Bu, berarti untuk G1 sama GS itu memang berbeda ya Bu ya? Maksudnya Beda. kalau misalkan G1 bukan total dari G1 sendiri dengan GS ya Bu ya berarti ya? Bukan. Oke. Kalau GS tadi kan sudah bisa ditentukan dari persamaan ini. Nah, GS sama dengan G1 dikalikan 1 minus Y1. Itu adalah maksudnya apa? GS itu kan laju alir inert. Gas ini ada campuran A dan B. Ya, amonia dan udara katakanlah. Lebih enaknya amonia dan udara.
GS itu adalah laju alir udaranya. G1 itu adalah campuran, laju alir campuran. Laju alir campuran antara amonia dan udara. G1Y1 itu adalah laju alir amonia. Ini persamaannya. Jadi GS sama G1 itu beda. G1 itu laju alir campuran gas masuk. Kalau G2 itu adalah laju alir campuran gas keluar. GS masuk dan keluar sama enggak? Coba kita GS masuk dan keluar sama enggak? Sama Bu, karena inert, dia cuma carrier. Ya, karena inert. Ya. Jadi G1 itu adalah penjumlahan GS plus G1 kalikan Y1. Laju alir inertnya dan laju alir amoniaknya. Ngerti? Juga G2 itu adalah penambahan dari laju alir inertnya ditambah dengan laju alir amonia yang keluar. Itu kalau ada amoniaknya kan G2 kalikan Y2. Ada pertanyaan lagi? Input gas Y1, G1. Ya ini betul. G1 adalah sama dengan GS ditambah dengan G1 plus Y1. Oke, ada lagi pertanyaan, Ferdi? Sudah terjawab ini? Yang lain? Nah, ini yang harus memang tadi saya katakan ini harus dipahami betul sebelum Anda mengerjakan soal-soal yang lainnya nanti. Email saya sudah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, nanti saya akan perbaiki lagi PowerPoint saya yang periode berikutnya supaya lebih enak begitu. Akan segera saya share begitu selesai. Mungkin hari-hari setelah Jumat lah. Ini saya harus persiapan untuk hari Jumat pagi kuliah desain alat. Desain alat lebih enak sih sebetulnya pakai PowerPoint gitu, tinggal ngomong gitu. Karena konsepnya nggak ada, konsepnya sedikit di depan aja. Misalnya prosedural. Tapi kalau UU2 ini memang berat materinya, berat yang ngajar juga, berat buat kalian juga yang menerima. Karena konsepnya sangat banyak, pemahamannya sangat banyak, persamaannya sangat banyak. Dan nanti juga gambarnya sangat banyak untuk mencari ini itu. Nah, saya ulangi lagi, absorpsi. Absorpsi itu ada yang absorpsi plate tower dan ada absorpsi yang pack tower. Yang kuliah hari ini itu adalah berlaku untuk dua-duanya. Berlaku untuk dua-duanya. Nah, minggu depan kita latihan soal sedikit gitu ya. Bu Enang latihan soal itu biasanya Bu Enang latihan soal, saya Bu Enang kerjakan sedikit, kasih arahan-arahan. Kalian kerjakan. Biasanya Bu Enang lihat sedikit gambarnya gimana, ininya gimana dan sebagainya. Nah, ada responsi kan ini? Responsinya hari apa? Ada responsi nggak UU2? Ada, Bu. Hari? Ada, Bu. Hari Rabu. Oke, berarti saya akan soal responsi di hari Rabu gitu ya. Responsinya lebih ringan, belum ke soal karena saya juga belum menjelaskan soal, tapi bagaimana menggambar kurva keseimbangan, rasio dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti akan saya email ke saudara. Kalau persiapan
desain alat tidak begitu besar, tidak begitu banyak karena PowerPoint saya sudah punya sebetulnya dan materi tidak berubah-ubah gitu. Saya tidak perlu tulis itu juga.